Bapak ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana sinyalnya? Bagus. Jaringannya gimana di sana? Bagus ya? Ya, baik. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan solehah, kita meskipun belajar dari rumah tidak mengurangi terhadap tambahan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sangat patut kalau kita selalu bersyukur kepadanya. Karena nikmat yang begitu besar ini tidak semua siswa dan siswi yang lain atau di sekolah lain yang bisa mengikuti kegiatan belajar seperti adik-adik di sini. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat yang begitu besar meskipun belajar dari rumah. Ya, anak-anakku sekalian, saat ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Semuanya kelas 4 kan? Ya? Iya. Ya. Perhatikan anak-anakku sekalian. Saat ini adalah pelajaran 2, yakni beriman kepada Allah melalui rasul-rasulnya. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu. Ya? Ya, berdoa dulu. Nah, bagaimana doanya? Kita doa bersama-sama ya. Ayo, semuanya angkat tangannya, tundukkan kepala, dan berdoa bersama-sama agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, apakah ada temannya yang sakit? Ada juga. Kita doakan juga semoga temannya yang sakit cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti kita. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah fi ridallahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Anak-anakku sekalian, karena sudah berdoa dan membaca Fatihah untuk teman-temannya, kita lanjut ya, yakni pelajaran beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan subtema beriman kepada Rasul Allah. Siapa yang tahu kira-kira rukun iman? Yo, ajung jari, ayo. Siapa yang tahu? Semua tahu ya? Semuanya ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6, iman kepada takdir. Masya Allah. Tepuk tangannya dulu. Hebat ini. Bagus. Hebat ini. Bagus ya. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah. Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Coba tepuk rukun iman dulu. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Alkitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada takdir. Wow, hebat. Masya Allah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kalian memang anak-anak yang hebat. Selalu semangat, kuat, dan pintar dan cerdas. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak sangat banggakan dan Bapak sangat cintai. Nah, kita saat ini adalah berada di bagian iman kepada Rasul. Siapa yang tahu iman itu yang kemarin itu? Yang pelajaran minggu yang lalu? Iman adalah percaya di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Itulah iman. Sedangkan iman di sini adalah iman kepada Rasul. Nomor berapa tadi? Iman kepada Rasul nomor berapa? Nomor 4. Bagus. Ya, nomor 4 ya. Kemudian kita perhatikan di medianya.
ada nabi, ada rasul. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Itulah seorang rasul. Nah, berbeda dengan nabi. Nabi hanya mendapatkan wahyu dari Allah, tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya karena tidak punya umat. Perbedaannya nanti ya. Perhatikan dengan seksama materinya ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak sangat banggakan. Nah, iman kepada Rasul di sini, Rasul mempunyai tugas untuk membimbing manusia atau umatnya agar selalu berada di jalan yang benar, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Bagus. Perhatikan lagi ya. Iman kepada Rasul ini menandakan kita sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada orang tuanya agar selalu berbuat baik kepada sesama serta ajaran mulia yang lainnya. Seperti misalkan ya, cinta adiknya, sayang adiknya, membimbing adiknya untuk mengaji, membimbing adiknya untuk selalu belajar. Itu adalah menandakan bahwa kita itu sudah meneladani, mencontoh dari sikap Rasulullah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan ya. Adapun persamaan Nabi dan Rasul, Nabi adalah seorang laki-laki bersifat maksum dan menerima wahyu. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah sama-sama seorang laki-laki bersifat maksum, kemudian juga menerima wahyu. Lagi Nabi dan Rasul itu juga memiliki mukjizat, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat basyariah. Bersifat basyariah itu maksudnya adalah sama seperti kita manusia. Ya, basyariah itu sama seperti kita manusia biasa. Nah, kemudian perbedaannya adalah kalau Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya, tidak memiliki umat, menguatkan syariat Rasul sebelumnya. Nah, itu kalau Nabi. Juga Nabi diutus kepada kaum yang beriman. Kemudian hanya memiliki 3 sifat, yakni sifatnya siddiq, amanah, fatonah. Ya, sifatnya Nabi siddiq, amanah, fatonah. Tidak ada tablighnya. Ya, anak-anakku sekalian, iman kepada Rasul dan Nabi itu adalah
berkewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, dan Rasul itu adalah berkewajiban untuk menyampaikan wahyunya. Nah, kita misalkan seorang Muslim wajib menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki umat. Artinya di sini kalau Rasul itu memang diutus kepada umatnya. Nah, di situ. Kemudian kalau Rasul itu membawa syariat yang baru, tidak melanjutkan. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, Rasul itu diutus kepada kaum yang belum beriman, memiliki 4 sifat. Tahu kan kalian? Apa saja? Apa saja yo? Sidik, tabligh, fatana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah-kisah Rasul dan Nabi ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah Nabi itu salah satunya menurut para ulama berjumlah 124.000 nabi. Kemudian ada 313 rasul. Dan yang wajib diketahui adalah, nih perhatikan di dashboardnya ya, 25 nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tuh, itu nama-nama nabi. Tentu kalian sudah bisa kan menghafalnya kan? Ya, semua bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita umat Islam. Bagus. Yo, tepuk tangannya dulu. Gimana, sehat ya? Senang nggak? Senang ya? Senang ya? Meskipun belajar dari rumah, senang dong. Nah, yang 25 itu juga ada namanya Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya. Anak-anakku sekalian, kita bisa pelajari Ulul Azmi di sini. Siapa yo yang tahu kira-kira siapa Nabi Ulul Azmi itu? Siapa saja? Ayo, ada berapa? Ada berapa? Ada? Ada berapa? Ada 5. Bagus. Tepuk tangannya dulu. Iya, ada 5. Bagus. Kita perhatikan ini lagi. Siapa kira-kira Nabi dan Rasulul Azmi itu? Siapa kira-kira nih yang pertama? Nih, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, nih Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, namun kaumnya selalu membangkang.
tidak beriman kepada Allah, termasuk anak dan istrinya tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah memberikan azab berupa angin topan dan banjir, sehingga Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung, dan kaumnya mengatakan, yang tidak beriman itu mengatakan Nabi Nuh gila karena membuat perahu di atas gunung. Akan tetapi azab Allah itu pun juga nyampe. Kan'an yang bilang, ayah saya tidak akan naik perahu, saya akan naik ke puncak gunung yang sangat tinggi. Akan tetapi apa yang terjadi? Semua umat Nabi Nuh yang tidak beriman, semuanya dihanyut oleh banjir. Akan tetapi hanya sedikit, sekitar 80 orang dan hewan-hewan juga yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh, mempercayai Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizatnya berupa bahtera. Ingat ya. Kemudian lagi, siapa? Nabi siapa yang kedua? Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diutus kepada kaumnya yang diperintah oleh raja yang sangat jahat, yang tidak beriman kepada Allah. Namanya siapa? Raja Namrud. Semua kaum Nabi Ibrahim beserta rakyat Raja Namrud menyembah berhala, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian Namrud marah kepada Nabi Ibrahim dan memerintahkan kepada kaumnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Jahat atau tidak? Raja Namrud jahat, gitu. Oh, jahat banget ya, jahat banget. Ya, kalau Nabi Ibrahim baik banget dia, meskipun dijahatin gak pernah ngebalas dia. Tapi Raja Namrud itu langsung membuat api yang sangat besar. Setelah itu menjebur Nabi Ibrahim ke dalamnya. Tapi apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah katakan, wahai api, dinginlah, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim itu selamat dari bakaran Raja Namrud. Dah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga siapa yuk? Nabi siapa? Ya, Nabi siapa? Nabi Musa. Bagus. Nabi Musa itu sudah sangat terkenal sekali. Nabi Musa diutus kepada raja yang sangat sombong. Raja siapa? Raja Fir'aun. Bagus, tepuk tangannya. Hebat ini. Hebat, bagus ya. Bagus anak ini, bagus. Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu karena bermimpi seluruh Mesir itu terbakar. Seluruh Bani Israel itu terbakar, kecuali satu kaum Mesir itu
yang tidak hangus. Kemudian ditakwil mimpinya, setelah ditakwil mimpinya bahwa akan ada anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Nah, pada saat itu juga Fir'aun langsung marah dan memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki. Bayi laki-laki seluruhnya harus dibunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa melalui istrinya Fir'aun sendiri, yakni Siti Aisyah. Dia mengambil Nabi Musa alaihissalam dari kolamnya dan dipelihara. Setelah besar, barulah Nabi Musa alaihissalam menentang terhadap kesombongan dan kesyirikan, kekafiran daripada Fir'aun itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat, yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkatnya juga bisa membelah lautan. Nah, itu sekitar daripada kisah Nabi Musa. Nanti akan dijelaskan lagi mukjizat-mukjizatnya, ya. Anak-anakku sekalian, yang keempat siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putri dari seorang wanita mulia, Siti Maryam. Siti Maryam yang tidak mempunyai suami, akan tetapi Allah berikan beliau anak yang nantinya akan menjadi Nabi Rasul Allah, yakni Nabi Isa. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah berupa beliau itu memincet tanah, membuat burung dari tanah, deplos gitu. Kemudian Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang buta. Kemudian juga Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, itu sekitarnya. Dan yang terakhir Nabi Ulul Azmi siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tepuk tangannya untuk Naura. Bagus Naura. Untuk Finza juga. Bagus. Bagus ya. Untuk Galih juga. Bagus ya. Semuanya Bahrul. Ya, Nabi Muhammad alaihissalam tentunya kita sudah tahu semua. Waduh, Nabi idolaku itu. Nabi idolaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin. Ada yang lahir hari Senin? Iya, Ajeng cari. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, lahirnya hari Senin. Dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah, dengan ayah Abdullah. Bagus. Mukjizatnya adalah Nabi Muhammad SAW bisa memecah bulan. Masya Allah. Dan juga yang dirasakan sampai sekarang adalah Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yang begitu besar berupa Al-Quran. Ya kan? Berupa apa? Al-Quran. Yuk kita nih simak bersama-sama ya. Mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW, disingkat dengan sebutan NIMIM. Perhatikan dengan baik. Siapa saja nih? Mukjizat adalah kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri Rasul untuk mendukung risalah kenabiannya. Kemudian kita
Ingat lagi, mukjizat Nabi Nuh berupa bahtera, yakni menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya yang beriman dari angin topan dan banjir. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim. Apa yang tadi mukjizat Nabi Ibrahim? Tidak mempan dibakar, tidak hangus dibakar. Bagus tuh, hebat. Kemudian mukjizatnya Nabi Musa. Ayo, mukjizatnya Nabi Musa apa? Kitab Taurat. Lagi, tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Lagi, tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Musa dan pengikutnya orang-orang yang beriman selamat dari kejaran Raja Fir'aun, akan tetapi Raja Fir'aun tenggelam dalam lautan merah itu. Masya Allah, tepuk tangannya dulu ya. Kemudian perhatikan lagi yang ini nih, mukjizat Nabi Isa berupa kitab Injil, dapat berbicara ketika bayi karena difitnah sebagai anak zina, akan tetapi beliau itu bisa bicara sejak bayi, membuat burung dari tanah, dapat menyembuhkan orang buta. Nah, lagi mukjizatnya Nabi besar kita Maulana Muhammad SAW, Al-Quran, Isra Mi'raj, dan membelah bulan. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini adalah mukjizat para rasul. Dan kemudian para rasul itu memiliki sifat wajib, yakni yang pertama adalah siddiq, artinya benar. Bagus. Dua apa? Amanah. Bagus, artinya dapat dipercaya. Hebat. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Masya Allah. Yang keempat, fatonah, artinya adalah cerdas. Masya Allah. Kemudian kebalikannya ya apa? Kizib, artinya apa? Masya Allah, na'udzubillah. Sifat mustahil itu kebalikan daripada sifat yang wajib. Kizib, berbohong, tak mungkin itu Nabi berbohong. Hianat, tak mungkin Nabi tak dipercaya, pasti dipercaya. Kitman, menyembunyikan, tak mungkin Nabi tidak menyampaikan wahyunya, pasti menyampaikan wahyunya Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah baladah, bodoh, tak mungkin Nabi bodoh. Nabi adalah cerdas, smart. Semoga anak-anak juga cerdas dan smart. Tepuk tangannya. Ya, amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kegiatan kita kali ini menghafal nama-nama Nabi dan Rasul yang kamu ketahui. Ya, coba ya. Ya, ini kegiatan hari ini. Kan Bapak sudah jelaskan tadi. Siapa yang bisa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Zaud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya Nabi kita orang Islam. 25 Nabi
Nabi umat Islam 25 Nabi utusan Allah, ya Nabi ya Rasul. Tepuk tangannya dulu. Pasti hafal nih. Pak, kegiatan kita selanjutnya adalah, perhatikan ini anak-anakku sekalian. Apakah kalian sudah menyiapkan bukunya tadi? Sudah ya? Coba sekarang ditulis nih, latihan. Perhatikan ini, ditulis. Buka bukunya. Dibuka bukunya sayang. Dibuka bukunya. Nah nih, 1. Jelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ditulis, ayo cepat. Ayo ditulis. Ya. Kemudian sudah apa belum nomor 1? Apa nomor 1 ya? Jelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Bagus, sudah ditulis ya. Jelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah. Sudah? Sudah apa belum? Sudah ya? Bagus. Nomor 2. Nomor 2 ya. 2 ya. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang tadi itu Ulul Azmi siapa? Yang keempat adalah sebutkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ingat lagi 4. Sebutkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ya. Nomor 5. Belum ya? Ayah, nomor berapa sayang? Nomor berapa? Nomor 3. Jelaskan pengertian Rasul Lazmi. Sudah? Siap? Sudah apa belum? Iya. Kemudian yang keempat, mukjizat Nabi Musa. Sebutkan mukjizat Nabi Musa. Iya. Yang kelima, sebutkan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, yang kelima, sebutkan sifat wajib dan mustahil kepada Rasul. Sudah apa belum? Belum ya. Nanti difoto, dikirim ke Bapak ya. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Ya. Ya. Anak-anakku sekalian,
Semuanya bisa ya? Semuanya bisa ya? Bagus, pasti bisa. Yang keempat, mujizat Nabi Musa. Yang lima, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang kelima. Nah, ya, karena waktunya sudah berakhir, Bapak cukupkan dulu ya. Semoga kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri kita sendiri, orang lain, bangsa, serta agama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah fi ridallahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, perlu diperhatikan, tetap jaga kesehatan kalian ya. Makan makanan yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Jangan lupa juga minum vitamin agar jasmani kita selalu kuat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker dan sering-sering cuci tangan atau berwudu. Sholat berjamaah, jangan lupa ya. Akhiran dari Bapak, mohon maaf atas segala salah dan hilaf Bapak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa. Silahkan keluar ya. Bye.